7 tips cara mudah mengemudi mobil Matic. Oke guys, sebelum aku mulai, aku minta kalian untuk subscribe, like, komen, dan share channel YouTube kita. Oke guys, jadi sebenarnya mengendarai mobil Matic ini itu kita butuh dua hal ya. Ada faktor dari psikis dan juga teori ya. Psikis itu seperti faktor psikologi nih. Jadi pertama-tama adalah kalian butuh mau dulu untuk belajar, ya kan? Kemauan dulu untuk mengerti dan memahami si mobil Matic ini, karena tentunya dia memiliki fitur-fitur dan juga tombol-tombol nih ya yang harus kita pelajarin. Nih contohnya nih, tombol AC-nya, terus juga hazardnya gitu ya, terus juga kayak fitur-fitur nih ada Econ, terus juga Nano dan lain-lain. Oke, nah yang kedua ini adalah ya setelah kalian ada kemauan untuk mempelajari dan memahami si Matic ini ya teman-teman, otomatis kalian juga mempelajari tuas transmisinya. Nah kalau di Honda ini ada P, R, N, D, sama S. Nah kalau P ini park untuk parkir ya teman-teman, atau misalkan kalian diem kayak gini itu park ya, di P aja. Nah kalau R itu reverse untuk mundur tentunya, jadi kalian pindahin tuasnya ke R kalau kalian mau mundur. Di N ini netral teman-teman. Nah kalau D ini drive untuk jalan gitu ya. Nah kalau S ini itu sporty atau second ya, jadi untuk kalau misalkan kalian dalam penanjakan berat gitu ya, atau pengen motong orang nih ya. Nah sebenarnya ini bakal beda-beda tiap mobil Matic ya. Nah seperti kalau di Toyota itu ada D1, D2, dan D3. Itu gunanya hampir sama teman-teman kayak S. Oke, next kita ke pembahasan selanjutnya. Oke guys, nih yang ketiga ya, saat menyalakan mesin mobil, pastiin dulu nih tuas transmisi kalian itu di P ya, khususnya buat mobil Matic nih lagi-lagi. Nah jadi nih di P, oke aku hidupin dulu ya mesin mobilnya. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin ya. Jadi beberapa mobil Matic itu ada yang mengharuskan kita injek rem dulu nih teman-teman, biar dia bisa nyala ya mesin mobilnya. Jadi kalian harus betul-betul pahamin dulu mobil kalian itu yang jenis mana. Yang keempat itu harus fokus ya teman-teman. Nah kan harus belajar nih untuk memperhatikan kiri, kanan, depan, dan belakang kalian ya. Latihan juga nih, lihat spion gitu ya. Jadi emang fokus itu jadi PR banget nih buat kalian. Gak asal fokus ya teman-teman. Nah jangan lupa kalian itu harus di dalam keadaan kondisi prima juga, biar fokusnya makin mantep. Terus juga jangan lupa minum aqua. Ini contohnya kalau kalian mau endorse ya, nomornya di bawah ini. Oke teman-teman, next saja kita langsung ke pembahasan berikutnya. Oke guys, nih yang kelima itu adalah posisi kaki. Nah ini penting banget ya. Kalau di mobil Matic itu kalian pastiin ingat cuma boleh pakai satu kaki aja, yaitu kaki kanan nih ya, untuk nginjak pedal gas atau rem. Nah, jadi kalau berbeda ya sama mobil manual. Kalau mobil manual itu yang kiri buat kopling, yang kanan gantian ya, gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan itu kalian harus fokus banget. Kalau misalnya nih kalian keinjek dua-duanya, entar ngedrift lagi mobilnya ya guys ya. Itu nggak boleh. Jadi tetap harus fokus ya untuk saat mengendarai mobil. Yang keenam itu adalah tetap tenang dan tidak panik. Tarik nafas, turunkan ya teman-teman. Jadi biasanya bagi kalian yang pengemudi baru nih pasti bakal panik banget. Nah kayak waktu itu aku juga baru belajar mobil, itu paniknya itu adalah saat kalian mau pindah nih ya, mau gas, mau injek rem atau gas gitu ya, sama perpindahan tuas transmisi nih ya, itu kan panik karena takut salah. Tapi balik lagi PR-nya adalah tetap tenang terus, dan ini bakal berhubungan dengan tips selanjutnya. Oke, the last yang ketujuh itu adalah banyak berlatih. Karena apa teman-teman? Ini kan udah tahu nih semua dari fitur-fitur, tombol-tombol, udah paham banget nih sama nih mobil gitu ya, injeknya yang mana, mau tuas transmisi pindahinnya kemana. Nah yang terakhir itu memang pasti kan harus berlatih dari gang yang sepi, gang kecil, terus abis itu sampai tempat yang memang sepi jalan rayanya ya teman-teman, sampai yang rumit banget, nanjak, mundur, dan juga berlatih
untuk parkir ya teman-teman. Jadi PR-nya itu adalah banyak-banyakin latihan, karena bisa itu karena terbiasa. Oke guys, nah demikian tips dari aku. Semoga membantu pembelajaran kalian ya, yang baru belajar mobil matic tentunya. Nah, terus juga aku pengen ngucapin terima kasih teman-teman, karena ini mungkin bisa jadi video terakhir aku di YouTube-nya Bintang Auto. Karena aku harus melanjutkan kuliah aku dengan baik dan benar. Nah, semoga, tapi doain aja ya teman-teman, semoga lancar, semuanya baik-baik aja. Jadi kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. See you teman-teman, bye!